selamat sore. Perkenalkan, nama saya Funi Anita Fanggidae, NIM 101-2021-0016, kelas C Prodi Pak. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas sejarah gereja umum. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gerakan kontra-reformasi. Pada mulanya atau pada masa itu reformasi masuk di negeri Belanda atas pengaruh Erasmus. Dan juga pada saat itu humanisme di sana masihlah sangat kuat. Dan pada pembaruan reformasi, gereja Luther mulai dikenal di Belanda. Gereja itu menutup telinga terhadap suara panggilan firman Tuhan, dan gereja KER dengan sikap yang tegas dan semangat yang fanatik untuk membinasakan ajaran reformasi. Tindakan dan aksi baru gereja Roma disebut kontra-reformasi. Gerakan itu mengakibatkan pergumulan yang dahsyat antara negeri-negeri yang beragama Katolik dan negeri-negeri Injil. Suasana di Spanyol dan Italia pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Karel dan juga anaknya Raja Philips II. Negeri pimpinan kontra-reformasi ialah Spanyol. Satu-satunya paus bangsa Belanda bernama Adrianus yang berasal dari Utrecht adalah menjadi satu-satunya kekecilan menyadari kesalahan gereja. Ia mencontohkan kemewahan paus-paus lain hidup dalam akses yang keras, sebab timbulnya pembaruan dari gereja oleh Luther ialah dosa-dosa keturunan, atau ia pun sendiri menjalankan pemerintahan dan juga meninggal pada tahun 1523. Dan pada saat itu gereja Katolik Roma tidak mencukupi bersenjata dan melakukan suatu hukuman untuk menghambat kaum Injili Kaisar Karel yang mendesak paus untuk mengadakan suatu konseling untuk mendamaikan pertentangan di Jerman pada tahun 1545, dan paus pun menyetujuinya. Kita masuk dalam kesalahan Yesuit. Mula-mulanya Cunilantas atau rahib-rahib Cistercies sifat semua odro bersangkut pautnya dengan kebutuhan gereja yang masing-masing segala tenaga dilakukan untuk merebut semua daerah yang hilang bagi gereja oleh karena reformasi dan untuk meluaskan kuasa gereja KR. Karena itu Yesuit berjuang dengan sekuat-kuatnya dalam pergumulan hidupnya yang sangat ramai sebagai barisan pelapor gereja Katolik Roma. Kesalahan Yesuit salah satu daya yang dipakai Ignatius yang paling berhasil mencapai maksud itu ialah angan-angan. Politik perjuangan antara iman reformasi dan imam KR pada hakikatnya adalah satu perjuangan rohani yang hanya dapat dilaksanakan dengan senjata rohani. Dan juga pada saat itu, markas besar bagi perlawanan gereja Roma terhadap reformasi yang dihasut oleh orang pergumulan dimulai tahun 1559 dan akhirnya berdamai pada tahun 1588 dalam perdamaian sementara. Perang Hugenot pada masa itu ada beberapa keluarga bangsawan banyak yang pindah ke agama Protestan. Wakilnya adalah Laksana Kasper de Kolgin. Suatu peristiwa terjadi paling keji dalam sejarah kontrak reformasi yang menimbulkan ratapan dan tangis segala menjadi gerat, tetapi di rumah dengan DP benua raksasa. Kesimpulannya adalah kontra-reformasi adalah gerakan yang melawan perubahan gereja dan pelapor oleh Luther pada abad 16 atau sekitar tahun 1540 dan selesai kira-kira tahun 1650. Dan pada saat itu serentak juga hal merupakan suatu pembaruan gereja Katolik Roma itu sendiri, di mana pada tahun 1542 Paus mengatur kembali inkuisisi, pengadilan gereja yang bertugas menghasut dan menghukum kaum penyesat, dan dampak dari kontrak reformasi itu adalah mengguncang keadaan gereja dan masyarakat serta membuat gereja semakin lemah dan orang-orang menjadi jemu dengan keadaan gereja.
sehingga dapat meninggalkan gereja. Nomor 2, gerakan humanisme. Dan pada abad itu cara hidup di Italia mendapatkan hidup atau bentuk-bentuk Italia Utara kota bertambah kaya oleh pimpinan perusahaan dan kerajinan penduduk di kota makin lama makin makmur. Dan suatu pandangan hidup yang baru dalam syair-syair Pujangga Petrarca pada tahun 1304 dan 1374. Kelahiran kembali dari kebudayaan dan kesenian kuno, pangan politik Indonesia menciptakan bentuk baru, orang berpendapat, tetapi arti lebih luas ialah peradaban yang diperoleh dari kebudayaan kuno atau peradaban bangsa Romawi yang mendahului peradaban Kristen. Kesimpulannya adalah humanisme sebuah pemikiran filsafat yang mendepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadi sebagai kriteria dalam segala hal dan merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur atau mampu menentukan nasib sendiri. B. Gerakan Pietisme. Di Eropa Barat, aliran Pietisme mulai muncul pada penghabisan abad dan menjadi suatu gerakan-gerakan pembangunan rohani yang sangat amat penting. Dan pada saat itu peristiwa itu terjadi di Jerman dan di Belanda. Pietisme adalah reaksi terhadap suasana gereja yang pada saat itu semangat dunianya sungguh sangat dan mereka mengutamakan hal-hal yang hendak membina kembali hidup rohani jemaat. Kesalehan-kesalehan dalam hidup sehari-hari, menurut pandangan pietis gereja resmi sama sekali tidak memandang karena mungkin juga iman serupa itu hanya iman yang mati belaka karena seorang Kristen wajib memperlihatkan imannya dengan buah hasil iman itu dan hendaklah ia mementingkan perasaan atau kehendak lebih daripada pengakuan dan yang bukan bukti kesalehan lebih daripada teori ajaran. Organisasi pietisme berupa konventual, orang-orang ini suka berkumpul atau berhimpun, atau orang-orang yang saleh ini tidak puas lagi dengan kebaktian resmi di gedung gereja. Anggota-anggota ini mendirikan suatu gereja kecil dan mereka mengasingkan diri dari perkumpulan gereja yang besar-besar. Kedua Spener, bapak pietisme Jerman, ialah seorang pendeta yang bernama Philipp Jakob Spener. Pada tahun 1615 sampai 1705, Spener sangat keberatan terhadap semangat Luther dan hatinya juga kurang dipuaskan oleh mistik baru karena perasaan Spener mistik tidak sesuai jalan Alkitab. Franke pada tahun 1692 menjadi pendeta di Halle dan merangkap jabatan gubernur sebagai sarana. Spener mendirikan atau pendiriannya amat kuat dan karena suka memimpin dan memerintah, pada suatu ketika ia mendapatkan suatu peti demar yang dianggap petunjuk dari Tuhan dan ia pun mulai baik mengurus orang miskin dan yang membutuhkan dalam waktu singkat. Pada saat itu gereja Kristen adalah Nikolaus Ludwig Graf bin Zinzendorf pada tahun 1709 sampai 1760 dididik dalam asrama Franke di Halle. Ia menghabiskan masa mudanya dan dalam suasana pietes yang sejati selamanya di Halle dan dia beberapa sekolah tinggi. Pada tahun 1747 diizinkan pulang dan bersaksi di kemudian hari. Jemaat atau saudara-saudara itu sendiri menjadi sebuah gereja kecil yang terlepas dari gereja resmi perkembangan itu dan kurang disukai oleh Zinzendorf. Dan sejak tahun 1740 hanya Yesus sendiri dipandang mereka sebagai pimpinan jemaat yang ditanya dengan doa atau dengan undian pada pemilihan pejabat dan sebagainya. Golongan Inggris mempengaruhi kesalehan orang Kristen di Jerman dan hidup rohani
Kristen beroleh berkat yang amat sangat besar dari pengaruh Pietisme di Jerman. Dan pada masa itu seorang pendeta Anglikan yang muda yang bernama John Wesley pada tahun 1703 sampai 1791 berjumpa dengan saudara-saudara, dan pada saat itu mereka membangun hidup rohani gereja Anglikan, dan ada seorang yang menggabungkan diri yaitu George Whitefield pada tahun 1714 dan 1770. Maka gereja itu di atas seperti suatu perhimpunan manusia belaka dan bukan sebagai suatu gereja sejati. Tiap anggotanya menerima sepucuk surat keanggotaan, dan keistimewaannya pada gereja Metodis ialah di samping pendeta-pendeta yang telah dilatih untuk jabatan, mereka memakai banyak hal dalam khotbah dan di luar negeri. Pada tahun 1800 dan pada tahun 1792 Perhimpunan Pekabaran Injil Baptisan didirikan oleh William Carey, yang kemudian menjadi masyhur oleh pekerjaannya di India dan penyebaran Injil di luar negeri. Yang terbesar dan terkenal ialah London, imbangan tentang Pietisme dan pengaruhnya terhadap hidup gereja Kristen boleh kita selaku suatu karunia dan berkat besar, tapi dalam kita harus tetap terbuka terhadap kelemahan dan kekurangan Pietisme. Pietisme dengan dasar Alkitab, maka keberatan yang terpenting ialah bahwa manusia yang telah bertobat sendiri menjadi pusat hidup kerohanian manusia yang saleh dan pengalaman-pengalaman rohani. Usahanya untuk menyuruh memandang kepada Kristus dalam pekerjaan Kristus belaka. Apabila orang Kristen dipisahkan dari persekutuan gereja, daripada berkumpul dengan segenap umat Tuhan untuk bersama-sama dengan firman-Nya dan menerima sakramen, dan juga supaya boleh bergaul dengan Tuhan atau perseorangan, dalam hal itu bertentangan dengan Luther. Dan kesimpulannya adalah Pietisme adalah sebuah gerakan lingkungan Lutheranisme yang berlangsung dari akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 dengan karya Philip, seorang teologi Luther yang menekankan transformasi pribadi melalui kelahiran rohani, pembaharuan, pengabdian, dan kesalehan individu yang meletakkan dasar bagi gerakan tersebut. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam.